Ahoy! Bajak laut. Kalau ngomongin bajak laut, pasti buat yang sering nonton film, kita bakal langsung teringat sama sosok Kapten Jack Sparrow dari Pirates of Caribbean. Iya nggak? Dan kalau buat lu yang sering nonton anime, pasti kayaknya itu sama One Piece. Nah, bicara tentang bajak laut, sebenarnya bajak laut itu ada nggak sih di dunia nyata? Dan ada nggak sih sebenarnya bajak laut itu sesuai dengan apa yang kita lihat di film Pirates of Caribbean atau One Piece? Nah, hari ini kita akan bahas secara tuntas tentang bajak laut. Let's go! Sejarah bajak laut, ternyata bajak laut itu ada di dunia nyata. Gue juga baru tahu dan ya awalnya nggak percaya, tapi ternyata sosok bajak laut itu dulu adalah sebuah profesi. Bajak laut sendiri, sejarah pertama kali kemunculannya itu sebenarnya udah jauh banget. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, pertama kali dikenal itu ketika para koloni Spanyol itu sudah menjadi koloni kaya yang ada di Amerika Serikat pada waktu itu. Nah, terus si bajak laut ini waktu itu mulai dikenal karena para koloni-koloni Spanyol itu yang ada di Amerika Serikat itu sering nyolongin dari perahu-perahu bangsa-bangsa Amerika, Brazil, dan juga Portugis pada waktu itu. Nah, itu pertama kali banget sejarah bajak laut itu dikenal oleh dunia. Why should I sail with any of you? 4 of you have tried to kill me in the past. 1 of you succeeded. Nah, profesi bajak laut pertama kali itu sebenarnya resmi dari pemerintahannya. Yang mana kalau dulu itu disebut dengan privateers. Privateers itu ada seorang atau sekelompok ya, pelaut-pelaut dari Prancis, Belanda, Inggris kayak gitu. Nah, dia itu dikasih kewenangan sama pemerintah setempat pada waktu itu atau pemerintah kerajaan Prancis, Belanda, dan Inggris itu untuk menjaga batasan-batasan laut. Nah, itu pertama kali adanya bajak laut juga dan dulu resmi. Tapi karena dia dapat namanya letter of marque atau surat kewenangan nih untuk menjaga batasan laut dan lain sebagainya, mereka ngelunjak. Karena kan ada tuh ya orang yang dikasih kewenangan malah ngelunjak. Nah, salah satunya para bajak laut ini. Karena mereka dapat kewenangan, dapat power gitu ya, mereka jadi abuse of power. Mereka salah menggunakan kekuatan mereka dan akhirnya mereka malah menjarah perahu-perahu atau kapal-kapal yang lewat. Padahal mereka diminta untuk menjaga perbatasan. Si bajak laut pertama kali ini itu biasanya ada di lokasi Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Ya makanya kenapa kalau sekarang kita kenalnya filmnya adalah Pirates of Caribbean. Ya sebenarnya itu asal mula si bajak laut kayak gitu. Nah, bajak laut juga masuk loh ke dalam masa keemasannya pada waktu itu. Jadi bajak itu ada masa keemasan, masa terpuruk, terus sekarang bahkan bisa dikatakan bajak laut menjadi satu cerita yang diromantisasi tersendiri kayak gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari masa keemasannya terlebih dahulu. You are a fool. You seeking this place where only faith can provide. Masa keemasan bajak laut sendiri itu sudah mulai dari abad ke-17 sampai awal abad ke-18. Dikutip dari Royal Museum Greenwich, selama waktu itu lebih dari sekitaran 5.000 perompak kayak gitu ya, itu berada di laut sepanjang sejarahnya. Nah, ada yang di sana itu ada orang yang rela merampok, ada juga yang mengangkut barang di atas air. Nah, itu cikal bakal si bajak laut itu. Nah, orang-orang yang dikenal sebagai bajak laut itu biasanya melancarkan serangan ke kota-kota yang ada di pesisir-pesisir pantai. Karena si bajak laut itu dulu ketika awal keemasannya itu mengerikan dan menyeramkan. Bahkan kalau misalnya lu lihat gitu ya di filmnya One Piece itu kan ada
bendera tengkorak warna hitam terus putih. Nah, itu disebut Jolly Rogers pada waktu itu. Jadi kalau misalnya ada perahu yang mengibarkan bendera itu, oh itu udah pasti bajak laut. Dan Me that horizon. nah, di zaman kemasan ini, salah satu bajak laut yang paling ditakuti waktu itu ada namanya Sir Henry Morgan. Ia adalah salah satu bajak laut asli Wales, bukan Wales, kayak gitu. Ia itu menjara kota Portobello yang ada di Panama. Jadi itu sebenarnya udah dijaga nih, kotanya si Portobello udah dijaga, tapi karena Sir Henry Morgan ini adalah salah satu bajak laut yang wow banget pada waktu itu, Morgan kemudian sampai menghancurkan kota Panama ini di tahun 1671. Tapi akhirnya karena ya dia kan ibaratnya kalau sekarang menentang pemerintahan pada waktu itu kan ya, si bajak laut si Sir Henry Morgan ini akhirnya ditangkap oleh pemerintah Inggris, dan dia namanya sangat terkenal karena berhasil menghancurkan kota yang namanya Panama waktu itu. La reunión estaba en la costa sur de la Española. 38 barcos y unos 2.000 hombres respondieron a su llamada. Fue la mayor fuerza de bucaneros que jamás se haya reunido. Nah, selanjutnya ada bajak laut yang namanya Edward Teach. Ia dikenal sebagai Blackbeard atau janggut hitam kayak gitu. Mungkin kalau di SpongeBob yang pertama kali ini kali ya. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Dia dikenalnya bukan hanya karena kebiadabannya. Gue riset, dia terkenal bukan karena kebiadabannya cuy. Bukan hanya itu, tapi karena penampilan yang aneh. Dia terbunuh melawan Letnan Maynard pada waktu itu pada tahun 1718. Set, udah lama banget pokoknya. Blackbeard refitted the ship with 40 guns and renamed her Queen Anne's Revenge. Dan kalau misalnya lu adalah orang-orang yang mempertanyakan, ada nggak sih bajak laut perempuan? Jawabannya ada. Don't fraternize with the hell, love. Bukan hanya pahlawan, tapi bajak laut ternyata ada yang perempuan. Namanya itu Anne Bonny. Ya gitulah pokoknya. Ia berasal dari Irlandia. Dan Mary Read. Kayak gitu ya. Mary Read dari Inggris. Jadi dua perempuan ini adalah bajak laut. Kedua orang ini itu ditangkap dan diadili pada tahun 1720 di Jamaika. Karena karirnya sebagai bajak laut perempuan yang cukup mengerikan pada waktu itu, akhirnya mereka diadili di Jamaika tadi. Kenapa bisa? Nah, sebenarnya karir mereka nih, bajak laut jadi karir waktu itu. Karir mereka itu dimulai ketika mereka bergabung dengan awak namanya Calico Jack Reham. Calico Jack Reham ini itu adalah salah satu awak kapal atau kru kapal dari seorang bajak laut yang terkenal juga. Jadi bajak laut saling mengkader, akhirnya jadilah bajak laut baru dengan kapasitas yang keren lah. Nah, itu tadi beberapa kisah yang menunjukkan bahwasannya, oh, si bajak laut yang kita kenal di film dan anime ini dan di SpongeBob ini itu ternyata beneran ada, dan itu masa kemasannya. Tapi sebagaimana roda berputar, pasti yang tadinya di atas jadi di bawah, sama dengan kisah bajak laut ini. Setelah 1720, itu kan 1720 itu adalah penangkapan si Annie yang tadi itu ya, sama si Mary Read itu kan. Nah, ternyata itu menjadi tahun terakhir daripada era keemasan bajak laut dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Kenapa? Karena pada waktu itu di Inggris dan Spanyol, terutama ya, karena kan bajak laut awalnya munculnya dari sana, yang mana pada waktu itu perang suksesi Spanyol dengan Inggris udah berakhir kayak gitu. Dan adanya perjanjian Utrecht di tahun 1714. Nah, di 1720 ini menjadi akhirnya yang mana banyak para bajak laut itu beralih profesi menjadi penjual budak. Sama kejam ya, tapi mereka udah bosen kali ya. Kenapa beralih profesi?
Karena pada waktu itu jalur perdagangan itu di sweeping habis-habisan sama kerajaan Inggris dan Spanyol agar tidak adanya lagi konflik di lautan yang menyebabkan kesalahpahaman. Video pirates! Man the guns and prepare to defend borders! Kalau tadi udah dari masa keemasan sampai masa berakhirnya era bajak laut, sekarang ini bajak laut itu sebenarnya udah nggak ada. Kenapa? Karena sistem keamanan laut kita secara internasional itu sudah mengatur tentang konflik dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi udah nggak ada. Nah, tapi kisah bajak laut ini menjadi kisah yang sangat unik dan gua rasa bakal terus unik ya diceritakan ke anak dan cucu kita. Nah, sebenarnya banyak banget dan gue masih punya banyak banget list tentang bajak laut. Ada 10 list bajak laut ternama. Tapi gue rasa videonya akan sangat panjang kayak gitu. Jadi akan sedikit membosankan. Mungkin kita akan bahas di part 2 aja ya. Nah, kalau misalnya lo semua tertarik, coba komen. Kalau nggak tertarik ya harus komen. Kayak gitu. Oke, nah mungkin itu aja cerita kita tentang bajak laut. Jujur aja riset ini masih sangat sedikit karena panjang banget sejarahnya dan gue sendiri bingung, jujur gue bingung kayak gitu. Makanya ayo kita lanjut ke part 2. Itu aja, terima kasih teman-teman untuk nonton video pada video yang ini kayak gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tontonin terus, pantengin terus channel cerita kita. Bye bye.